Selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini saya akan mensosialisasikan pemahaman saya tentang apa yang sudah saya pelajari pada program guru penggerak. Jadi di program guru penggerak itu kami belajar tentang budaya positif yang dapat kita tumbuhkan di sekolah. Yang paling pertama kami pelajari tentang budaya positif yaitu keyakinan kelas, terus ada juga kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Nah, di keyakinan kelas itu biasanya kan kita lebih mengenal tentang peraturan kelas atau aturan kelas. Jadi kita bisa mengubah atau biasanya kan kalau aturan kelas itu katanya lebih negatif. Kenapa? Karena dari aturan kelas itu biasanya hanya guru saja yang membuat atau disepakati bersama kepala sekolah. Tetapi untuk keyakinan kelas ini itu perlu disepakati oleh murid, di mana keyakinan kelas ini lebih ke kata-kata atau kalimat yang lebih positif. Bisa lihat pada layar ya. Di situ ada contoh keyakinan kelas. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Biasanya kalau di aturan kelas kan di situ biasanya ada aturan siswa harus disiplin, siswa harus datang tepat waktu, seperti itu. Itu biasanya merupakan aturan kelas. Jadi di aturan kelas juga itu ada hukuman atau sanksi yang kadang kita berikan ke siswa apabila mereka datang terlambat. Kalau di keyakinan kelas itu perlu adanya keterlibatan siswa dalam membuat aturan itu. Jadi mereka tahu yang mana yang perlu diyakini, seperti ini. Contohnya, jadi ada beberapa contoh di sini keyakinan kelas. Yang pertama yang ini, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi di sini kata-katanya lebih positif dibanding dengan aturan. Kalau aturan betul-betul lebih menekankan kepada siswa, seperti itu. Dan kalau aturan lebih membuat siswa merasa lebih tertekan dan melakukan hal itu bukan karena adanya motivasi dalam dirinya sendiri untuk melakukan itu, tetapi karena adanya rasa takut akan dihukum, seperti itu. Jadi di sini budaya positif kita diajarkan untuk membangun motivasi dari dalam diri siswa untuk melakukan hal tersebut, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan karena takut untuk mendapatkan hukuman sehingga dia melakukan hal tersebut, tetapi betul-betul dari motivasi dalam dirinya. Betul-betul dia melakukan hal itu karena dia merasa bahwa memang saya harus memiliki nilai-nilai positif seperti itu. Terus di sini kami juga belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia maupun murid-murid kita di sekolah itu sebenarnya ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Jadi ada kebutuhan bertahan hidup, ada cinta dan kasih sayang, ada kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Mungkin dari teman-teman kita ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan saya, Ibu, bagaimana cara menangani contohnya anak-anak yang ribut pada saat proses pembelajaran? Kira-kira kebutuhan apa yang bisa diberikan? Terima kasih. Itu tergantung dari alasan mereka melakukan hal tersebut. Makanya seperti yang tadi saya bilang bahwa kita harus memiliki
keyakinan kelas dulu. Misalnya di dalam keyakinan kelas anak-anak harus berkata jujur. Jadi ketika mereka mengganggu teman atau berbuat gaduh di kelas, di situ kan kita bisa menanyakan alasannya mengapa mereka melakukan hal tersebut. Misalnya jika mereka mengganggu teman, kita bisa menanyakan kenapa kamu mengganggu teman. Terus misal dia jawab karena ibu guru lebih memperhatikan dia daripada saya. Itu artinya dia punya kebutuhan dasar yaitu cinta dan kasih sayang, ingin mendapatkan perhatian juga dari gurunya. Tetapi apabila dia menjawab bahwa saya senang ketika melihat dia menangis, itu artinya itu adalah kebutuhan dasarnya, yaitu dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal kesenangan. Terus atau misalnya dia bilang saya hanya suka mengganggu dia, saya lebih kalau saya mengganggu dia saya merasa saya bisa mengontrol dia. Itu artinya kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah penguasaan. Dia mau menguasai teman-temannya di dalam kelas. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh anak didik kita itu mempunyai kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, tergantung dari alasan apa yang membuat mereka melakukan tindakan tersebut. Baik, terus selain itu kami juga mendapatkan materi tentang posisi kontrol. Di posisi kontrol ini ada 5, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau di penghukum, ini adalah posisi kontrol untuk mendisiplinkan siswa. Biasanya penghukum itu misalnya ada anak-anak terlambat. Kalau kita berada di posisi kontrol penghukum, itu sebenarnya adalah posisi yang paling menurut saya paling negatif, karena di mana kita tanpa meminta kepada anak-anak, kau maunya bagaimana setelah dia datang terlambat. Kalau penghukum biasanya kita langsung bilang lari keliling lapangan 10 kali, seperti itu yang penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah itu biasanya nada bicaranya lembut dengan nak, kamu sudah datang terlambat, ibu sudah mengajar 10 menit kamu baru datang, seperti itu. Anak akan merasa bersalah kepada gurunya. Terus posisi teman, biasanya kalau teman ini biasanya kita ajak lembut, kenapa datang terlambat nak, silakan duduk dulu, seperti itu. Kalau pemantau lebih ke misal kita memberitahu mereka, kamu sudah 2 kali ini terlambat atau 3 kali ini terlambat, seperti itu. Itu artinya itu sebagai pemantau. Kalau manajer ini adalah posisi kontrol terbaik yang sudah kami pelajari di CDT. Di manajer ini kita bisa menggunakan 3 tahap atau segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, jadi pada saat kita berada pada posisi kontrol manager, kita dapat menggunakan tahap segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Seperti jadi berikut adalah tahap segitiga restitusi, di mana tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas di situ kita menyampaikan kepada anak atau murid bahwa di sini kita tidak akan menyalahkan mereka atau mencari kesalahan mereka, tetapi bagaimana kita bisa mencari solusi bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Terus yang kedua validasi tindakan yang salah. Di sini kita menanyakan sama anak, kenapa tadi kamu terlambat? Artinya kita menanyakan alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, sebelum kita menanyakan keyakinan itu tadi, kita harus memiliki keyakinan kelas dulu yang kita percayai, yang sudah kita tanda tangani bersama murid di kelas. Nah, jadi di situ kita menanyakan keyakinan. Apa keyakinan? Apa yang menjadi keyakinan di kelas kita? Yaitu misal ada keyakinan kita yang menghargai orang lain. Jadi kalau misalnya dia terlambat, apakah itu menghargai orang lain? Seperti itu
itu kita ingatkan kembali apakah dia sudah menghargai orang lain. Jelas itu sudah tidak menghargai orang lain kalau dia datang terlambat. Seperti itu mungkin yang bisa saya bagikan kepada teman-teman guru di sekolah. Terima kasih.